Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mailingga Gita Muharram. Semoga kalian semua tetap sehat selalu selama di masa pandemi ini ya, yang kita belum tahu kapan kita bisa tatap muka. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, dan tetap semangat di belajarnya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai aksara murda. Oke. Nah, aksara murda ini merupakan materi bagi kelas 11 muatan lokal bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dengan 4 kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar 1-2 itu merupakan kompetensi dasar di sikap dan perilaku, sedangkan kompetensi dasar di kognitif dan psikomotornya ada di kompetensi dasar 3 dan 4 sebagai berikut. Nah, sebelum masuk ke materi aksara murda, kita perlu ingat kembali bahwa aksara Jawa itu ada 20, yang aksara utamanya itu namanya adalah aksara legena atau biasa disebut dengan cara akan Mandura ya. Nah, dari ke-20 aksara ini ada juga pasangannya. Kalau kalian ingat, pasangan itu digunakan untuk membentuk kata atau ya kata sih ya, kata yang mati. Misal, banjir. Nah, kita kan nggak mungkin menulisnya dengan banajir. Untuk mematikan N dan membentuk kata nji, itu menggunakan pasangan no dan jo. Nah, tapi ada aturan-aturan khusus untuk kata yang menggunakan pasangan noco sama nojo. Kalau kalian ingat dua bentuk ini tidak menggunakan noco dan nojo, tapi menggunakan nyo plus co dan nyo plus pasangan jo. Jadi aturannya nggak pakai no plus pasangan co atau no plus pasangan jo, tapi nyo plus pasangan co dan nyo plus pasangan jo. Selain itu ada catatan lagi itu di bawah. Untuk suku kata le itu menggunakan ngolelet atau ngo gondel no. Bentuknya seperti aksara ngo dengan pasangan no. Lalu untuk aksara re itu menggunakan pocerek. Bentuknya seperti aksara po yang di garis bawah itu ada garisnya. Nah, lanjut sandangannya ada ini, mungkin kalian sudah tahu mungkin ya, sejak SMP, sejak SD sudah diberi dasar-dasar. Jadi saya rasa ini hanya sebagai pengingat aja sebelum kita masuk ke aksara murda. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti yaitu aksara murda. Pertama, apa sih aksara murda itu? Aksara murda itu merupakan salah satu jenis aksara yang ada di tata tulis aksara Jawa. Jadi di tata tulis aksara Jawa itu ada beberapa aksara ya. Ada aksara legena atau carakan Mandura dan pasangannya tadi, ada aksara murda, ada aksara angka atau wilangan, dan ada juga aksara rekaan atau aksara rekan. Nah, aksara murda itu merupakan salah satu dari jenis aksara ini. Aksara murda itu punya nama lain aksara sirah atau aksara sesirah. Nah, aksara sirah itu kalian pasti tahu kalau di bahasa Indonesia itu yaitu huruf kapital atau huruf besar. Nah, bedanya di huruf Jawa, huruf kapitalnya itu cuma ada 8. Hanya ada di 8 aksara. Ini. Apa sih gunanya? Nah, kalau di huruf kapital bahasa Indonesia itu kan biasanya digunakan untuk mengawali kalimat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di aksara Jawa, aksara murda ini tidak bisa digunakan di banyak hal, hanya di beberapa aspek tertentu. Utamanya sih untuk sebagai penghormatan atau penghormatan yang berfungsi untuk menghormati. Nah, yang bisa digunakan menggunakan aksara murda itu adalah untuk menulis nama orang, gelar, nama tempat, lembaga pemerintah, juga nama badan hukum. Nah, ini berdasarkan pada pedoman penulisan aksara Jawa, kesepakatan 3 gubernur, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur pada tahun 1996. Jumlah aksara murda ada 8,
tidak bisa jadi sesigeging wondo, jadi tidak bisa dipangku, tidak bisa dipangkon, aksara murda nggak bisa dikasih pangkon, dan juga tidak bisa dikasih pasangan. Bisanya dikasih sandangan aja. Nah, aksara murda itu cukup ditulis satu aksara dalam satu kata, yaitu aksara yang berada di paling depan. Misal, aksara murda nakata, nama orang. Itu kan ada apa? 3 aksara murda ya. Yang ditulis aksara murda itu cukup no-nya aja. Jadi no aksara murda, k-nya aksara biasa, t-nya aksara biasa, atau janaka. Nah, kalau janaka seperti ini, jo kan tidak ada di aksara murda. Itu ditulis aksara biasa, no-nya aksara murda, ko-nya itu aksara biasa lagi. Lalu yang terakhir, aksara murda itu bisa dipasangi sandangan. Selanjutnya wujud aksara murda atau bentuknya aksara murda itu kayak gimana? Yang pertama, no. Yang kedua, ko. Yang ketiga ada to. Yang keempat, so. Kelima, po. Keenam, nyo. Ketujuh, go. Dan ke-8, bo. Nah, ini adalah 8 bentuk aksara murda. Jadi penggunaannya itu tidak bisa dikasih pasangan, hanya bisa dikasih sandangan. Ada 8 ini, cuma 8 kok. Tidak 20-20-nya ada, hanya ada 8 ini yang perlu dipahami. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk pasangannya? Nah, ini bentuk pasangan no. Pasangan no ini ditulis di bawah aksara. Jadi yang atas ini aksara utama. Nah, pasangan no itu tulis di bawahnya sini. Lalu selanjutnya pasangan ko sama juga ditulis di bawahnya. Lalu pasangan to ini juga ditulis di bawahnya. Pasangan so ditulis di bawahnya juga. Pasangan po. Nah, pasangan po ini ditulis di samping aksara legenonya atau aksara intinya. Jadi misal ini aksaranya. Nah, pasangan po itu ditulis di setelahnya ini. Lalu ada pasangan nyo, pasangan go, dan yang terakhir pasangan bo. Nah, pasangan nyo, go, bo itu sama-sama seperti yang lain ditulis di bawah. Jadi yang beda itu hanya pasangan po untuk di aksara murda. Pasangan po ditulis di setelah aksara. Nah, seperti ini contoh penulisan aksara murda. Mungkin yang Paku Buwono nggak kelihatan ya. Tapi sama sih untuk penulisannya. Po pakai aksara murda, ko-nya aksara biasa, dikasih suku. Buwono juga sama, bo dikasih suku, wo aksara biasa, dan no aksara biasa. Oke. Nah, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih, bisa like dan subscribe video ini apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Bisa mengikuti akun media sosial saya di bawah, atau mungkin kalau kalian mau mendengarkan materi ini dalam versi audio, bisa di search di Spotify di podcast Kalau Nganggur, atau mungkin mau PDF-nya bentuk materi pendamping buku, bisa di-download di mylinggavm.wordpress.com. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.